Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan kita lihat ya, kalau untuk saat ini gold sedang berada di area konsolidasi ya, di mana area konsolidasi ini dengan area support rendah di 2630 ya. Dan untuk rangingnya itu sampai kurang lebih 26-24 teman-teman, ini untuk range ya gitu. Nah sedangkan untuk area ranging tertinggi atau area resisten tertinggi untuk saat ini ada di 2671 sampai 2678 teman-teman. Nah bang, ini kan ada spike nih. Nah untuk spike ini saya nggak anggap sebagai area resisten, jadi ini lebih ke arah area liquidity sweep teman-teman gitu. Jadi liquidity sweep itu artinya dimana market ya atau market maker memanipulasi suatu pergerakan harga ya dengan membuat kita beranggapan bahwa oh ya ini breakout dari suatu level tertentu ya, ternyata pada saat kita sudah diyakinkan ya kita entry buy dan harga itu diturunkan kembali teman-teman. Nah itu salah satu contoh liquidity sweep ya teman-teman ya. Nah, contoh nyata itu yang ini, teman-teman, gitu. Ya, atau kita ngomong spike ya, spike candle gitu, teman-teman, gitu. Jadi memang dengan area breakout ya, kalau kita ngomong breakout di 4 jam ya, itu ada di 2655 sampai 2662 gitu. Tapi kalau kita lihat kemarin kan kemarin saya sempat share juga setup ya, yang ada setupnya di channel Telegram gitu kan. Ternyata pada saat dia sudah sampai ya di area 2622 ya sampai 2655 sampai 2662 ini ya, ini tidak punya rejection sama sekali teman-teman di sini. Nah gitu, dan kalau kita lihat pun secara volume ya itu nggak mendukung. Jadi kalau kita lihat nih ya, ini kan ada nih ya, nah ini volume bayarnya itu kuat teman-teman, makanya dari bawah pun ya nih, dari sini ya, dari area sini itu masih kuat, sehingga tidak ada dominasi dari pihak seller itu sendiri. Makanya saya nggak jadi entry teman-teman, dan saya sudah kabarkan kalian semua gitu ya. Nah untuk malam hari ini sih sebenarnya lebih tepatnya untuk hari ini ya, saya masih nyari juga untuk area entry. Dan memang setelah dia reject ya, turun ya di bawah, bisa dikatakan di bawah 2670 ya, memang posisinya untuk saat ini seller sudah mulai mendominasi kembali untuk market gitu ya. Cuma memang belum ada konfirmasi yang cukup kuat dan oke bahwa menyatakan suatu market itu akan turun gitu. Paling nanti kita akan coba tunggu lagi ya. Untuk saya pribadi ya, saya akan coba tunggu lagi di sini di 2655 sampai 2662 sebagai zona pertama saya. Dan zona kedua itu nanti ada di 2670 sampai 2678 teman-teman gitu. Nah, cuma kan karena kondisi market yang cukup volatil ya, jadi memang permasalahannya adalah untuk SOP trading intraday saya itu kurang masuk teman-teman gitu. Jadi memang untuk saat ini yang cukup oke adalah kita menggunakan strategi scalping teman-teman, dimana scalping ini memang sangat cocok untuk market yang volatil gitu ya. Kalau memang market yang sedang-sedang aja sih sebenarnya cocok-cocok aja kalau mau pakai intraday SOP saya gitu ya. Tapi kalau misalkan marketnya lagi volatil seperti ini, biasa saya menggunakan metode yang berbeda, yaitu adalah metode scalping, dimana resikonya pasti akan lebih besar ya, karena kondisi market yang volatil juga, sehingga stop lossnya pun biasanya itu nggak bisa di bawah 50 pip ya, atau 5 poin. Itu rata-rata di atas 5 poin, kayak misalkan 70 ya, atau 80 poin ya kan, atau 8 poin ya, 80 pip gitu kan, gitu teman-teman. Ya itulah ya kenapa memang kondisi market seperti ini biasanya sangat dihindarkan sama beberapa trader intraday teman-teman gitu, karena pasti mau hold pun kena gitu ya, kecuali kalau memang scalping dapat 2-3 poin tutup, nanti kita tunggu lagi, nah itu mungkin masih oke gitu. Nah itu adalah kondisi market yang ada saat ini ya. Kenapa saya menjelaskan seperti itu? Karena posisinya banyak ya tanya ke saya kondisi market itu sekarang tuh bagaimana gitu. Makanya saya berusaha untuk menjelaskan kepada kalian dengan bahasa yang lebih mudah dan cara menanggulansinya tuh bagaimana gitu. Oke, jadi itu ya, itu adalah cerminannya untuk saat ini gitu teman-teman. Nah sekarang pun ya paling kalau kita mau tunggu di sini lagi satu ya, sama dua di sini ya untuk area sell point. Dan kalau kita lihat untuk buy point itu masih ada kurang lebih di 2638 ya, kalau memang masih dikasih di sini sama yang di sini teman-teman. Nah ini
Nah, jadi ada dua waypoint, 2638 atau 2630 sampai 2624 gitu teman-teman. Nah, itu adalah buy point gitu. Nah, di bawah 2624 ya, much better kita jangan buy dulu ya. Karena pasti market akan respon turun untuk ngincar area demand yang cukup kuat lagi, yaitu kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini adalah the next demand-nya dia. Itu kurang lebih ada di level harga 2610 ya sampai 2603. Nah, ini adalah area demand-nya dia. Ada the next demand-nya dia teman-teman di sini. Nah, nanti kita baru akan ambil lagi nih buy di sini, cari konfirmasi buy dengan target di 2625 gitu teman-teman, atau 2624 di area breakout ya, breakout dari area konsolidasinya dia di sini teman-teman gitu. Nanti di sini baru cari lagi sell point kalau memang masih dikasih ya, untuk cari di bawah 2600 lagi gitu. Nah, kemudian dengan kondisi geopolitik ya Timur Tengah yang cukup parah untuk saat ini gitu ya teman-teman ya, memang bisa saja memicu ya sewaktu-waktu harga komoditi ya seperti silver, oil, emas ya itu naik lagi gitu teman-teman. Makanya harus hati-hati gitu teman-teman, karena memang secara sentimen untuk gold ini masih bullish ya. Ditambah lagi the Fed juga masih mau melakukan cut rate di bulan Oktober dan juga November ini teman-teman gitu. Itu masih isu-isunya, tapi memang target the Fed masih 2 kali cut rate lagi gitu. Itu kalau informasi yang saya dapat ya. Jadi memang mungkin in case untuk jangka waktu pendek ini ya, ini akan turun ya, dia akan turun dulu. After that, setelah mendekati cut rate ya, atau sebelum atau sesudah cut rate, dia akan naik kembali ya untuk melakukan retest kembali ke 2670 ya sampai 2680-an ya, atau bahkan bisa ke 2700-an lagi untuk si gold itu sendiri teman-teman gitu. Nah, untuk hari ini sebenarnya ada news ya. Hari ini itu ada news ADP, karena ini minggu pertama di bulan Oktober ya. Jadi ada ADP. Kalau kemarin Georgia memang agak sedikit penurunan gitu, agak kurang bagus sebenarnya, tapi masih di atas ekspektasi pasar gitu ya, jadi masih bisa ditoleransi lah sama si pasar itu sendiri ya kan. Nah, untuk hari ini ada ADP ya, ADP juga diprediksi menguat di mana 99 ke 124 ya teman-teman ya untuk ADP-nya gitu. Ini tuh ADP ada di jam 19.15 atau jam 7.15 teman-teman gitu. Kemudian ada crude oil inventory juga ya. Di sini kalau kita lihat memang enggak mengalami kenaikan ya, stok oilnya agak mengalami kenaikan dari minus 4.470 ya ke minus 1.500. Jadi memang ada sedikit kenaikan teman-teman untuk stok oilnya gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk si DXY. Jadi kalau kita lihat dari si DXY sendiri pun sebenarnya, nah ini DXY ya. Nah, DXY pun untuk saat ini dia itu ada rebound di area supportnya dia nih ya. Dia rebound di area support hari ini, dan sekarang dia berada di level harga 101 sebagai area resistannya teman-teman di sini. Jadi untuk zona ini adalah zona resisten DXY, dimana kalau DXY dia mau lanjut naik lagi ya, dia harus bisa ngebreak dulu dari area resisten ini. Nanti targetnya itu ada di sini teman-teman ya, atau di 102.43 sampai 102.86 gitu ya. Tapi kalau misalkan ada isu-isu karet lagi sih memang agak berat ya, kecuali nanti malam pada saat NFP nanti ya datanya bagus-bagus terus sih. Nah, itu possible untuk DXY bisa nge-break sini. Nanti dia baru akan lanjut lagi untuk nyari area resisten terdekat sih di sini di 101.9 atau 102 ya. Nanti baru ini masuk lagi ke area konsolidasi itu di sini teman-teman gitu. Nah, lalu untuk OI data ya. Nah, kita lihat dulu untuk opening price-nya itu di mana. Untuk gold sendiri opening price-nya itu ada di 2662 ya opening price-nya ya, atau berarti kita sini ngambil 2660. Nah, di sini. Nah, 2660 berarti di bawah 2660 itu ada 2650 ya. Lalu ada 2640. Kemudian 2625 sebagai target terendah dia untuk hari ini teman-teman ya, 2625 2630 gitu. Di atas 2660 itu ada 2670 ya,
kemudian 2680 ya, ini cukup banyak di sini ya sampai 2685. Lalu ada lagi itu di 2700 sampai 2705 ya, lalu di 2720 sampai 2725 teman-teman gitu. Ya untuk sehari sih memang untuk koi data nggak banyak banget pergeserannya ya, masih bisa dikatakan cukup stabil ya untuk koi datanya. Dan paling kalau kita mau ngebuy kita perlu pantau di level yang ada di OI data ini teman-teman, 2640, 2630 sampai 2625 gitu. Untuk saat ini kan gold udah di 2650-an ya. 2650 berarti ada di sini teman-teman. Nah, ini adalah level support pertama dia by OI data gitu. Jadi begitu 50 jebol ya berarti kita tunggu di 40 gitu. Lalu di 30 sama 35 gitu. Ya sebenarnya lebih main ke arah psikologi levelnya aja sih kalau kita lihat dari OI data itu sendiri ya teman-teman ya gitu. Kalau untuk sehari sih memang masih belum bisa ngebuy ya, jujur aja ini belum bisa ngebuy karena posisinya itu masih seller dominance ya. Paling kita nanti tunggu kurang lebih di sini aja nih untuk short buy ya dengan target di 2638 sampai 2647 kembali gitu teman-teman kalau memang dikasih gitu. Tapi kalau misalkan 30 sampai 24 ini nggak ada konfirmasi rejection ya dari market, ya much better kita biarkan dulu dia turun, nanti kita akan coba ngambil lagi di 2610-an atau 2605 itu 2603 ya teman-teman yang di sini gitu. Ya gitu sih, ya itu sih adalah beberapa area yang memang akan saya tunggu gitu. Dan saya belum ada banyak trading sebenarnya karena memang posisi market itu masih kurang oke ya. Lalu kita mau cek untuk CPR. Nah, CPR itu adalah area central pivot range ya teman-teman ya. Nah, ini untuk central pivot range-nya ada di 2656 ya. Dimana ini berfungsi atau berperan sebagai area resisten ya untuk si gold itu sendiri teman-teman gitu. Ini resistennya, jadi ini kita masih bisa manfaatin nih ya, begitu dia naik lagi ya ada kesempatan untuk nge-sell di sini teman-teman ya. Berarti di atas CPR yaitu kita nanti nge-sellnya lagi itu di harga yang kemarin nih di sini 2670 sampai 2678 gitu. Oke. Ya itu sih ya beberapa skenario yang sudah saya paparkan kepada kalian semua. Intinya kita sekarang saat ini sedang berada di zona konsolidasi teman-teman gitu. Jadi memang market itu bisa aja makan asset kita mau atas ataupun bawah gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu sih, kalau memang ada yang mau kalian tambahkan lagi silahkan kalian tambahkan ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.